Alhamdulillah, Alhamdulillah tajaba fi hijabi jalalihi fala tarahul uyun wa tafarrada fi sifati kamalihi fala tukhalituhu dhunun wa hakama ala ibadihi bi syurbi kasil manun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala bimahamidin lati yadkuruhu bihal hamidun wa ashkuruhu rihil ladzi taqarru bihil uyun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-alimu bima kana qabla an yakun wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu ya lahu min nabi tasharrafat bihil anbiya'u wal mursalun. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa rasulis sayyidil alim il qurbir rahim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutarazimaini ila yaumi yub'atsun wa sallim tasliman katsira ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali khutbah pada kali ini, di samping kita masih menunggu saudara kita yang masih dalam perjalanan mempersiapkan diri menuju Masjid Al-Fajar Kalita ini, marilah kita tingkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, dan mari sekaligus mengikat keimanan kita, keyakinan kita di dalam sanubari yang sangat dalam, semoga akan selalu kita bawa sampai akhir hayat kita. Dalam kesempatan ini pula kita sudah berada di ujung bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi kita akan menuju yaitu bulan Syawal, di mana kita perlu introspeksi pada diri kita masing-masing setelah kita lewati beberapa hari ini, beberapa pekan ini, yaitu bulan Muharram atau tahun baru Hijriah, di mana kita sebagai umat Islam perlu adanya introspeksi seberapa jauh, seberapa banyak amalan-amalan kita yang kita laksanakan tahun sebelumnya, dan kita songsong tahun baru kita memperbaiki diri untuk meningkatkan takwa kita, amaliyah kita demi masa depan yang lebih baik. Dan juga perlu kita sadari bahwa kita ini tidak bisa mempunyai ilmu atau mendapatkan penerangan tanpa kita ini belajar pada orang-orang yang lebih alim, yaitu para ulama. Karena Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya, al-ulama'u masabihul ardi wa khulafaul anbiya wa warsati wa warsahul anbiya, yang artinya ulama itu adalah sebagai lampu atau penerangan di muka bumi ini, pengganti para nabi, pewarisku dan pewaris para nabi. Di lain hadis tersebut adalah al-ulama'u warasatul anbiya tuhibbuhum ahlus sama'i wa tastaghfiru lahumul khitanu fil bahri idza matu ila yaumil qiyamah, yang artinya ulama itu adalah pewaris para nabi, ahli langit atau para malaikat mencintai mereka, dan ikan-ikan di laut memintakan ampun untuk mereka bila mana mereka itu mati hingga hari kiamat.
Kemudian diriwayatkan pula di dalam hadis tersebut bahwa besok pada hari kiamat di muka pintu surga didatangkan 4 golongan yang mereka datang tanpa melalui perhitungan dan tidak disiksa sama sekali. 4 golongan itu adalah pertama, para ulama yang mengamalkan ilmunya, atau orang-orang yang haji yang di waktu menunaikan haji tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak ibadah hajinya. Kemudian orang-orang yang mati syahid di dalam menegakkan agama Islam, dan para dermawan yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala disertai dengan penuh keikhlasan sehingga tanpa ada pujian dari siapapun. Yang keempat adalah termasuk golongan yang saling satu sama lain adalah berebut ingin lebih dahulu mereka itu di dalam surga. Tetapi Allah kemudian mengutus para malaikat Jibril untuk menghukumi, menyeleksi siapa di antara mereka yang pantas memasuki surga pertama kali. Kemudian apakah yang telah kamu perbuat di muka bumi ini sehingga ingin masuk surga yang pertama? Kemudian saya telah terbunuh di dalam peperangan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari siapakah kamu mendengar tentang pahala orang yang mati syahid? Kemudian dari para ulama, jawabnya singkat. Kemudian jagalah kesopanan, jangan kamu mendahului gurumu yang telah memberi pelajaran kepadamu. Kemudian jawab Jibril memperingatkan. Kemudian malaikat Jibril memberikan suatu pertanyaan kepada orang yang haji dan para dermawan yang berada di muka pintu surga, sebagaimana pertanyaan yang diajukan kepada orang-orang yang mati syahid. Kemudian mendengar ucapan malaikat Jibril seperti itu, para ulama pun menjawab dengan penuh tawadu, ta'zim, seraya berkata, "Ya Allah, tidaklah aku dapat menghasilkan ilmu kecuali dengan kedermawan para dermawan." Benar juga kata orang alim itu. Kemudian sekarang bukalah pintu surga dan persilahkan para dermawan memasuki surga yang pertama kali. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis lain, "Man akroma aliman faqad akromani, wa man akromani faqad akramallah, fama'wahu jannah." Yang artinya barang siapa memelihara orang alim, memuliakan orang alim, berarti dia benar-benar memuliakan Rasulullah Muhammad SAW. Dan barang siapa yang memuliakan aku, maka Allah akan memuliakannya, sehingga tempatnya adalah di dalam surga. Kemudian hadis lain, "Akrimul ulama fa innahum indallahi qurma'u mukramun." Yang artinya, muliakanlah para ulama, maka sesungguhnya mereka itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang mulia di akhirat nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatir ayat 28, "Innama yakhsyallaha min ibadil ulama, innallaha ya azizun ghafur." Yang artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Demikianlah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita selalu menambah wawasan, menambah ilmu,
dengan perantara para ulama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum fi zumratil muwahhidin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi an'amana ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا خطايانا كلها وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب جميع أستاذنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم من الذي دعاك فلم تجبه ومن الذي استجارك فلم تجره ومن الذي سألك فلا تكفيه يا غوث يا غوث يا غوث استغيث يا مغيث واهدني مقاصدنا واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وهذا صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار عظيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.